Baik, saya akan menjelaskan uh, dan mendemokan aplikasi project saya, yaitu Distribution Anchor. Jadi, untuk distribusi dan craft ini konsepnya itu pertama itu material itu didistribusikan atau dikirim. Jadi di sini ada informasi pengiriman barang. Dan di sini juga ada crafting material. Nah, di crafting material ini ada informasi pembuatan material. Dan semua ini mempunyai COD-nya dan terdapat stok di dalam material. Di dalam material ini dibagi dua, ada yang common material, ada yang high material. Untuk common itu jenis material yang murni atau yang biasa, dan high material itu jenis material yang sudah campuran. Oke, baik, sebelum itu kita ke login terlebih dahulu. Nah, untuk login ini saya menggunakan eh, username dan password. Dan di sini menggunakan text field dua-duanya ini. Ini text fieldnya teks barang. Dari sini adalah password itu berupa angka password hash. Oke, jika kita submit, maka username dan password itu ada yang salah, akan muncul notifikasi warning. Dan jika benar, maka login akan sukses di dalam notifikasi tersebut. Nah, oke, dan kita masuk ke dashboard. Oke, untuk sebelum itu saya akan menjelaskan tentang eh, login. Nah, di sini login tadi menggunakan text field, txt user, dan di sini ada txt pass, yaitu menggunakan text field password atau password field. Nah, untuk submit, untuk di submitnya itu terlebih dahulu kita mengimport Java-nya dulu. Ini adalah importnya. Dan di sini itu di tombolnya itu kita pertama mengidentifikasi database, username, dan passwordnya. Dan di sini menggunakan try-catch untuk uh, menjalankan query ke database-nya. Di sini menggunakan koneksi, get connection. Di sini ada input username string, ada di sini. Maksud saya username dan input password, maksud saya itu yang di sini, dua ini. Setelah itu dijalankan uh, database-nya, koneksinya dijalankan, lalu dicek. Jika benar, maka masuk ke dashboard. Jika salah, ya akan tetap berada di form login. Oke, dan di sini ada mungkin ini ya desainnya, desainnya untuk memperluas uh, maximize sebuah G-frame. Nah, seperti ini maximize-nya. Dan ini dipakai untuk semua form tersebut. Oke, ini untuk bodinya sudah selesai. Nah, untuk yang pertama, di sini uh, ada 4 form. Maksud saya ada 5 form tambah user. Untuk di sini ada form home, tampilan menu halaman home. Di sini ada shipment, informasi tentang shipmentnya, pengiriman atau bisa dibilang. Di sini ada material. Nah, di sini ada informasi tentang material. Ada common material dan high material. Di sini ada craftingnya, informasi tentang menyatukan kedua material, dan di sini juga ada resepnya atau bisa dibilang ya service untuk menggabungkan kedua material. Dan di sini ada form user, ada ide, git edit asset password dan lain-lain di user. Nah, untuk home, eh, sebelum ke sana saya akan menjelaskan tentang tombol ini terlebih dahulu. Nah, untuk tombol ini sebenarnya di sini itu saya itu satu frame, hanya berbeda panel. Nah, setiap saya mengklik home, maka home-nya itu akan seperti ini. Ini itu panel home keseluruhannya. Keseluruhan ini itu satu panel. Dan di sini akan mengganti panel lain. Nah, panel lain seperti ini. Nah, ini akan mengganti panel lain.
dependent statement, material, dan cost, dan user, dan sebagainya. Nah, ini itu untuk mengganti panel-panel tersebut. Nah, cara menggantinya itu kita ke home. Nah, ini adalah codingan mengganti panel. Yang pertama itu ini untuk home. Nah, untuk home itu panelnya itu di remove semua. Panel-panel itu di remove dan akan di repaint, di evaluate. Setelah itu kita add panel alias menampilkan panelnya tersebut. Dan seperti ini codingnya untuk menampilkan panel. Jadi misalnya kita klik ini, maka panelnya itu terganti. Dan semua itu codingannya itu sama aja. Panelnya itu seperti ini. Nah, ini itu sama aja, remove dulu, lalu di add. Hanya berbeda nama variabelnya saja setiap panelnya. Oke, itu untuk desainnya, untuk frame desain panelnya. Dan sekarang saya akan uh, masuk ke topik utamanya. Nah, topik utamanya itu di sini ada uh, home, tampil home. Di sini ada total kuman material, height material, dan shipment. Total kuman material itu di form material. Nah, ini itu ditambahkan. Dan height material juga ditambahkan. Dan informasinya akan keluar di home. Untuk memberitahu informasi bahwa uh, terdapat berapa material yang ada di storage tersebut. Guys, di sini ada total shipment yaitu total dari pengiriman. Ada 4. Ada total pengiriman. Nah, untuk codingan ini tersebut, saya menggunakan codingnya seperti ini. Nah, untuk menghitung total material dan sebagainya, ada di sini codingannya. Di sini, ini akan memanggil lalu mendeklarasi integer count. Setelah itu, ini untuk pemanggilan material common. Ini untuk pemanggilan material height, dan ini pemanggilan material shipment. Dan semua akan dimasukkan ke G-labelnya masing-masing. Seperti ini G-labelnya. Nah, ini G-labelnya itu akan digantikan dengan material tersebut. Total material tersebut. Oke, ini untuk home-nya itu seperti ini. Dan setelah itu kita masuk ke form materials. Oke, form materials. Nah, di materials ini saya menggunakan CRUD. Maksudnya di sini ada fitur CRUD, upload foto, dan tambah stok. Oke, untuk COD-nya di sini kita misalnya menambahkan barang. Nah, barangnya itu misalnya emas. Nah, ini base material adalah base materialnya atau bahan jenisnya apa? Apa untuk yang di input. Dan emas itu jenisnya logam. Setelah ini selesai, kita add material basi tambahkan. Dan akhirnya ada ini. Nah, ini saya menggunakan on-click. Misalnya emas akan keluar gambarnya seperti ini. Emas, granit, nikel, seng, tembaga. Nah, ini itu menggunakan table on click. Nah, untuk menambah atau menambahkan foto pada emas, karena emas ini belum ada fotonya. Setelah itu kita menambahnya itu harus di sini. Nah, kalau jika kita klik, all form cannot be empty and table data must click. Jadi, table data ini harus diklik agar tombolnya itu bisa jalan. Sudah jalan, kita pilih uh, gambarnya. Oke, gambarnya itu ini. Nah, ini gambar untuk emasnya. Setelah itu kita upload ke emas ini, upload sukses. Dan akhirnya emas pun bisa ditampilkan di sini. Jeda emas, besi, logam, dan lain-lain. Nah, untuk stoknya itu masih nol. Kalau kita mendapatkan stok, ada di sini. Misalnya stoknya itu kita tambahin 50 dan submit, maka quantity atau jumlahnya akan
bertambah dan bertambah menjadi 50. Seperti ini dan bisa juga melalui edit jika terjadi kesalahan. Bisa edit material di sini ya. Di sini dan di sini. Ini bisa diedit untuk menggantikan nama, base atau kuantitinya tersebut. Oke, itu untuk materialnya. Jadi saya akan jelaskan codingannya tersebut. Eh, untuk eh, material di sini, saya akan menampilkan add-nya dulu. Untuk add-nya itu eh, menggunakan codingnya itu seperti ini. Nah, ini untuk add dan untuk edit ada seperti di sini. Nah, ini untuk edit codingannya. Codingnya itu seperti ini dan juga ada seperti ini. Memanggil database, eksekusi database, dan di sini menampilkan tabelnya dan teksnya itu akan menjadikan kosong sudah diisi. Teks in form ini akan kosong. Oke, itu untuk edit. Dari sini untuk upload just foto seperti ini codingannya dan untuk upload seperti ini codingannya. Tombol upload. Lalu untuk tombol submit seperti ini codingannya. Nah, di sini ada script atau perhitungan untuk menghitungkan data stoknya. Dan ini untuk pemanggilan dan lain-lain. Itu ada di situ. Oke, jadi ini add material itu uh, intinya ada dua ini guide-nya untuk add material. Untuk edit itu ada tiga form, name, base, sama kita. Ini base saya menggunakan combo box. Dan untuk upload itu harus di sini, just fotonya belum bisa diupload. Dan name nambah stok. Untuk menambah stok itu post ada nama material dan jumlah material akan ditambahkan. Lalu akan disubmit. Submitnya itu seperti ini. Oke, ini untuk submit dan untuk reset. Reset itu untuk seperti ini. Misalnya kita klik, di sini kan ada informasi. Nah, informasi itu kita bisa di reset. Nah, reset itu sebenarnya untuk membersihkan form-form tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan delete. Delete-nya itu seperti ini. Nah, delete-nya itu seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Dan lalu saya akan menjelaskan tentang Gtable-nya. Untuk Gtable-nya itu seperti ini. Nah, ini jadi kita uh, mendeklarasikan pivot table modelnya. Lalu selected rows-nya ada di sini. Lalu kita ngambil string X, nama Gname, nama base, gitu ya, lain-lain itu kita di sini untuk uh, memanggil datanya tersebut. Di sini ada package untuk menyimpan datanya tersebut. Maksudnya ini menyimpan foto ya di sini itu. Ini menyimpan foto atau memanggil foto. Kami menyimpannya ke JLabel 12 itu di sini. Oke, seperti ini. Ini JLabel 12. Jadi setelah kita klik, nah ini akan otomatis formnya terisi. Kita klik tuh logam news. Nah, ini akan terisi otomatis dan fotonya pun akan terpanggil. Dan fotonya terpanggil itu ada di sini codingannya. Nah, di sini. Oke, itu untuk yang ada berada di sini. Dan di sini itu akan dibagi dua. Ada Kumon dan High. Nah, untuk High itu yang hasil campurannya. Yang nanti saya akan bahas. Pokoknya itu di High dan Kumon itu sebenarnya sama aja CRUD-nya. Delete, upload foto, eh, reset. Semua ini sama aja codingannya. Dan ini itu hanya berbeda informasi aja. Ini untuk high materials yang hasil yang sudah dicampuran dari mon materials ini. Oke, dan lalu akan menampilkan di sini. Oke, itu untuk campurannya. Nah, sekarang kita akan sembarang ke
tersebut. Misalnya di C by C. Nah, kita add si add VC-nya, kita bisa edit. Ini jadi 30 dan ganti jadi gitu. Kita bisa edit. Akan ada notifikasi edit. Kita yes, berarti diedit. Nah, hasil editnya itu seperti ini. Kalau upload foto bisa aja menggunakan aplikasi ini. Sampai juga bisa. Jika delete, maka dia akan muncul notifikasi delete. Jika yes, maka akan kita delete. Oke, sebelum saya menjelaskan ke yang lain, saya akan jelaskan tentang tabelnya. Nah, untuk tabelnya itu ada di sini. Nah, ini tabel. Ini tabel untuk common material. Ini untuk user. Yang pertama ini untuk user, tabelnya. User ini. Nah, ini ada tabel. Tabelnya itu ada di sini tadi, user. Nah, user ini tabel untuk user. Dan tabel 2 ini untuk common material. Ini tabel kedua. Oh, ini ada tabel 3 untuk crafting. Tabel crafting. Untuk tabel keempat, ini adalah uh, untuk menampilkan tabel height, material height. Dan untuk tabel kelima, itu untuk segment atau pengiriman. Nah, ini tabel segment. Semua itu tabel on click. Jadi jika diklik akan keluar data atau memanggil foto tersebut. Data dan memanggil foto tersebut. Oke, ini untuk reset, untuk menghapus form-formnya saja. Dan di sini ada hitung. Untuk hitung ini yang tadi di yang form. Dan ini akan tetap bertambah seiringnya kita menambahkan atau mendelete. Jadi di sini sudah otomatis. Oke, lalu saya akan menjelaskan ini tentang menambahkan barang. Untuk menambahkan barang, saya khusus untuk menambahkan stoknya ini. Khusus untuk menambah stok, saya menggunakan trigger. Triggernya itu seperti ini. Oke, di sini. Oh, saya tidak menggunakan trigger. Saya hanya menggunakan skip saja untuk menambahkan barang. Skipnya itu ada di sini. Tidak pakai trigger. Trigger itu hanya untuk pengimat biasanya. Ini terjadi. Oke, baik. Di sini saya sudah jelaskan. Jadi, saya akan selanjutnya ke bagian craft. Nah, untuk di craft ini, kita membuat yang pertama itu resepnya atau bisa dibilang resep untuk membuat satu barang yang sangat tinggi atau material tinggi. Nah, material tinggi itu kita bikinnya itu di sini resepnya. Misalnya kita bikin material tertinggi namanya invert, yaitu kesatuan emas dan besi. Nah, ini jumlah emasnya untuk bikin satuan itu berapa? Misalnya kita input 4 dan besi jumlah satuannya itu bikin berapa. Nah, ini itu eh, kita bikin satu invert itu membutuhkan 4 emas dan 2 besi. Lalu kita submit, data ditambahkan dan di sini ada invert emas dan besinya itu ada 2. Seperti ini. Setelah itu kita klik itu, nah ini adalah cara kita membuatnya. Kalau satuannya itu emang segini, 4 dan 2. Jika kita bikin 10, 20, maka kita bisa di count. Kita bisa buat, dan ini. Ada amount, yaitu 40 dan 20. Jadi, setelah kita bikin curve, kita mencet tombol curve nih. Nah, di materi ini akan berkurang. Emas dan besinya itu akan berkurang. Jadi, setelah itu kita langsung curve saja, curving. Sukses. Lalu kita ke materials dan di sini akan berkurang.
besinya itu awalnya tadi 60 menjadi 20, dan emasnya itu awalnya 50 menjadi 30 karena bikinnya berkurang 30. Dan di sini akan minus. Minus itu berarti hutang. Minus itu akan harus dibayarkan untuk di sini. Bisa, kita bisa tambah di sini. Ya, jadi tidak akan minus lagi. Jadi misalnya kekurangan material, maka di sini akan menjadi minus. Nah, ini materi barunya, invert, ada di sini. Di sini belum dikasih gambar, dan kita juga bisa menambahkan gambar di sini. Seperti biasa di command material. Untuk invert ini, kita ambil gambar sebarang aja. Oke, kita ambil gambar. Seperti tadi. Ini itu gambarnya sembarang aja. Oke, nah ini untuk input kita upload. Sebenarnya ini sama ya. Ini sembarang aja ini gambarnya. Seperti ini. Dan di home akan terisi pertanyaan 4. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi. Jadi materi ini ada tombol hitung. Untuk menghitungnya berapa jumlahnya, saya buat akan terhitung yang dibutuhkannya. Begini, ini membutuhkan 50 besi dan 75 nikel. Dan ini tombol reset untuk menghapus seperti biasa. Dan ini tombol delete untuk menghapus bagiannya. Bisa ini, input yang tadi bisa di delete. Yes. Dan akan terhapus. Dan ini craft untuk mengcrafting. Dan setelah kita mengcrafting, akan menambahkannya di sini otomatis. Jadi kita misalnya di sini craft, misalnya ini craft, kita mau bikin paving, saya satu aja, clone-nya langsung craft. Nah, akan menambah di sini. Pavingnya dia ada dua. Kita bisa delete di sini juga. Yes, successful. Di invert juga, kita bisa delete. Nah, ini dan paving, kita bisa delete seperti ini. Oke, ini bisa delete juga. Yes. Oke, seperti ini. Oke, untuk codingannya, kita mulai dari crafting dulu. Untuk tombol submit, kita ganti ke craft panelnya. Untuk tombol submit itu seperti ini. Codingannya memanggil, lalu masuk ke menambahkan, lalu menyimpannya ke database. Oke, di sini ada tabelnya, on click, tabel kedua. Di seperti ini, mouse on click. Ini untuk mengambil data-data tabelnya, study, seperti di klik, misalnya seperti ini, akan menampilkan datanya seperti ini. Lalu di sini ada count untuk menjumlahkan. Nah, menjumlahkannya seperti ini. Ini menjumlahkan dari ini, amount, menjumlahkan quantity. 5 dikali 5 kali 10 dan 5 kali 15. Hasilnya itu akan dikeluar di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jika mencet count, langsung ganti. Oke, ini untuk count-nya. Ini untuk reset, menghapusnya seperti ini. Ini menghapusnya dari data di atas, menghapus semuanya. Ini untuk crafting. Untuk crafting itu seperti ini. Nah, ini untuk insert into, memasukkan ke database. Lalu ke delete. Delete itu seperti biasa, pada seperti ini. Mendeletkan resep craftingnya. Oke, untuk crafting seperti ini jalan ceritanya. Oke, setelah kita pencet craft, langsung akan muncul di sini. Untuk di sini itu tabelnya itu, oke, kita kembali panelnya itu ke material. Nah, tabelnya itu seperti ini. Ini sama, cara kerja coding, ini juga sama. Uh, Table command material dan high material itu sama. Lalu ini pun sama. Upload foto, delete-nya itu sama. Uploadnya seperti ini. Misalnya, ini untuk upload foto.
upload foto untuk hide material ini. Oke, seperti ini. Untuk delete juga sama seperti ini. Dan untuk tombol reset itu sama pada umumnya yang lain. Oke, jadi untuk material dan craftnya itu saya selesai jelaskan. Sekarang untuk shipment alias pengiriman barang. Untuk pengiriman barang ini itu ada dua, dibagi dua. Untuk common material atau high material. Nah, misalnya kita ingin ownernya itu ingin membeli common, maka kita isi saja di sini. Nah, misalnya ingin membeli besi, common material besi, kuantitinya itu 20. Ini delivernya bebas. Ya, apa saja kita submit. Akan muncul notifikasi segmen berhasil ditambahkan dan material itu yang dipesan adalah common. Kita oke dan di sini ini ada yang baru. Dan kita juga bisa mendeletkannya seperti ini. Kita delete. Yes. Dan akan hilang. Oke, untuk common ini untuk high. Jika ingin standar high juga kita bisa di sini. Materinya itu ada 3. Karena yang high itu di sini ada 3. Yang berhasil dibikin itu 3. Jadi akan menampilkan 3. Misalnya ada 4 dan lain-lain sebagainya, itu akan ditambahkan otomatis di sini. Jadi misalnya kita ini beli aluminium sebesar 10, maka kita submit data-nya ini saja. Submit, maka akan ditambahkan. Baik, tadi ada notifikasi bahwa materi itu high end. Dan ini hasilnya. Dan yang di sini itu akan berkurang. Nah, aluminium itu tadi yang dibelinya itu kan 10, maka di sini akan berkurang 10. Nah, ini berkurang. Jika ingin menambahkan, maka kita harus crafting lagi terlebih dahulu. Oke, jadi ini berkurang. Yang besi juga tadi, urusan besi berkurang juga, jadi -2 di sini. Ya, ada hutang 2. Seperti itu untuk eh, menambahkan material. Nah, untuk kejadian ini, kan kita tadi kuantitinya itu kan dipencet lalu dihitung pas saat submit. Nah, pada saat submit itu kan material berkurang nih kuantitinya. Nah, itu menggunakan trigger. Nah, di sini triggernya itu seperti ini. Kita tetap 3-nya itu di shipment. Nah, saya maksudnya itu 3-nya itu ada di shipment. Ada di stock after insert. Isi 3-nya itu seperti ini. Setelah di insert shipment-nya ditambahkan. Nah, bisa pada saat submit sudah ditambahkan atau submit ini, maka 3 ini akan berjalan. 3-nya itu berjalannya seperti ini. Tipenya itu common atau high menggunakan ILS ya. Jika jika tipenya common, maka akan uh, dihitung kuantiti kumonnya itu atau jumlah barang yang ada di kumon itu dihitung di setelahnya itu, dan jumlah barangnya itu dikurangi itu sesuai dengan kuantiti yang akan dipesan. Jadi seperti itu. Nah, codingannya seperti ini. Tapi jika bukan high, jika bukan kumon maka high. Jika kumon maka seperti ini, atau jika high maka akan dikurangi seperti ini. Jadi di sini ada dua metode pengurangan. Jika misalnya kita beli yang high material, misalnya 10, apa saja, kita submit, dan di sini juga juga akan berkurang. Nah, kejadiannya itu ada yang codingan di sini. Jadi tidak memakai script di dalam codingan, jadi saya di sini itu menggunakan trigger. Oke, untuk itu tiganya, siklenya itu seperti ini. Uh, Baik, untuk cerita shipment-nya itu seperti ini, dan saya akan jelaskan codingannya. Untuk shipment itu ada di panel shipment. Nah, ini akan ganti panelnya ke shipment. Nah, untuk submit itu sama, insert into seperti sebelum-sebelumnya, seperti yang lain, di material dan lain-lain. Itu menggunakan insert into. Di sini juga sama, insert into. Jadi ada 2 tombol berbeda. Yang berbedanya itu hanya saja
menyimpan database-nya itu uh, di mana. Jadi misalnya tipenya itu kan kalau yang high itu maka akan tertulis Kumon atau high. Ini Kumon. Oh ya, ini belum di sini. Nah, ini Kumon. Akan ini Kumon dan ini untuk high. Seperti ini, tombol ini. Nah, ini akan high. Jadi ada dua hal berbeda karena kita akan mengisinya itu dua tipe, yaitu Kumon dan Materia. Semua itu dipisahkan agar kuantitinya pun dipisahkan dan tipenya itu bisa, informasi tipenya itu bisa terlihat jelas. Oke, ini untuk tombol submitnya. Untuk delete-nya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, delete itu seperti ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya yang tadi codingan. Oke, untuk ini on click, sama tabelnya on click. Menampilkan uh, data, tapi on click di sini hanya ID saja. Jadi pada saat table ini di on click, hanya menampilkan ini saja. Karena di sini tidak ada fitur edit atau tambah edit, tidak ada fitur edit atau upload foto. Jadi ini hanya on clicknya itu hanya untuk ID shipment saja. ID shipment ini itu tujuannya untuk delete saja. Oke, seperti ini akan kayak ini. Oke, seperti ini. Jadi baik untuk panel shipment itu seperti ini. Di home-nya itu akan tertulis total shipment-nya ternyata ada 5. Kita sudah menjumlahkannya dan ada 5. Dari sini otomatis terhitung semua di form itu. Terhitung semua pada saat kita klik atau delete masing-masing panel tersebut atau eh, semua hal yang ada di sini. Itu misalnya kita call, delete, eh, add, delete itu semua terhitung. Oke, baik. Untuk tema tema ini aplikasinya saya sudah selesai jelaskan di segmen material. Jadi intinya itu proses bisnisnya itu pertama itu material di sini itu ada stoknya. Ini stok materialnya itu di sini. Di sini bisa ditambah stok materialnya itu. Di sini juga ditambah. Tambahnya itu harus di crafting untuk high material. Oke, proses bisnisnya itu ada dua, common material, high material. Di sini jika ingin menambahkan high material maka harus crafting terlebih dahulu atau membuat material yang tertinggi dari antara dua material common. Ini material common semua. Oke, setelah itu eh, akan ditampilkan di sini high materialnya. Setelah ini material, curve material itu udah jadi, curve material udah jadi itu. Temanya seperti itu. Nah, untuk shipment, distribusi atau bisa dibilang ada di shipment. Shipment itu biasanya itu seperti ini. Pengiriman biasa saja. Jadi setelah material dibuat, akan ditampilkan di sini untuk high material khususnya. Dokumen juga bisa ditambahkan. Setelah punya ditambahkan itu, material ini siap dikirim dan kirimnya itu di sini. Jadi proses bisnisnya seperti itu. Mendapatkan material atau membuat material, lalu materi itu siap dikirim. Lalu akan informasi dikirimnya di sini. Seperti itu eh, distribution dan craft material. Oke, untuk terakhir saya akan menjelaskan tentang user. Ini usernya itu sama aja. Saya menggunakan CRUD, git, edit, reset password, delete, dan di sini ada tombol resetnya untuk meresetnya. Oke, kita bikin satu saja. Kemudian intinya kita sebarang. Kita ini passwordnya itu 123 saja. Kita create user basi tambahkan. Nah, ini user itu mau akses aplikasi ini. Oke, kita pakai Brian. Brian dengan password 123. Kita logout dulu. Brian, passwordnya 123. Maka akan nampilkan, oh salah. 23. Sebentar. Passwordnya itu salah. Oh, username-nya James Brian. Username ini dan password 123. Submit dan login sukses. Oke, ini dibaliknya full name-nya source-nya di sini, bukan di user. Nah, jika ada kesalahan data, kita bisa edit.
Source-nya ini full name. Dari sini. Jadi ini username. Nah, edit. Saya edit, ada notifikasi edit, dan ID 9 atau user 9. ID user 9 sukses diupdate. Nah, diupdate seperti ini. Pada saat kita klik, ini password langsung mati. Nah, password langsung tidak bisa diklik. Karena edit password di sini tidak ada fitur edit password. Jadi hanya klik saja. Oke, kita bisa reset dulu lebih dahulu, reset lagi. Oh, ini salah. Kita klik ada, ini bisa reset. Kalau pada saat reset itu passwordnya itu bisa nyala. Seperti halnya di sini. Ini nggak bisa ditambahkan karena tujuan meng-add, tapi setelah kita klik baru ada keluar. Kita reset langsung hilang lagi. Nah, seperti itu ada di sini juga diterapkan di material juga. Lalu di sini ada reset password. Untuk mereset yang awalnya blank, kita reset password. Yes. Passwordnya itu sama seperti username Brian. Oke, kita logout, kita coba. Nah, kita Brian. Password awal itu 123. Karena ini ceritanya dia tahu, lupa lagi. Username passwordnya itu akan gagal. Maka kita isi Brian dengan password Brian juga. Kita submit, dan langsung sukses. Dan ini bisa seperti ini. Reset password seperti itu. Nah, ini akan notifikasi data on click semua juga ya. Harus diisi dulu semuanya. Oke, itu jangan formnya jangan kosong semua. Oke. Untuk delete, kita bisa delete seperti ini. Yes, dan oke, delete. Nah, ini logo seperti biasa. Oke, seperti itu. Eh, Ceritanya seperti itu untuk di user itu. Ini panel usernya. Sama seperti sebelumnya. Bisa itu. Ini untuk reset. Tombol reset itu sama seperti intinya. Create itu seperti ini. Create user. Edit user seperti ini. Oke, ini edit user, ini reset password seperti ini. Nah, resetnya itu untuk passwordnya itu nanti akan disamakan passwordnya itu dengan nama usernya. Oke, itu untuk reset password. Maksudnya di sini reset password lain. Nah, akan update passwordnya itu dengan samakan username-nya. Username di sini. Nah, jadi passwordnya itu akan disamakan dengan username-nya. Ini untuk darurat saja. Delete-nya itu seperti ini. Oke, ini untuk delete user dan lain-lain. Oke, berarti hanya segitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Proyek saya itu seperti ini hasilnya untuk presentasi sekarang. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.